langsung langsung ya, diskusinya online ini kita sempat lewat 6 menit untuk teman-teman yang belum bergabung biar untuk dari ini. Terima kasih. Monggo yang tugas hari ini silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan yang sangat beruntung sekali kita diberi kesempatan untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan diberi kelancaran dan kemudahan. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kami dari kelompok 6 yaitu dari saya Suharti dan teman saya Bunda Sutina, terus Bunda Darmini, Bunda Rohayati, dan Bunda Wulan dari kelompok 6 mempresentasikan tugas dari kami. Untuk selanjutnya sebelum dimulai, marilah kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan serta keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih, berdoa selesai. Kepada Bunda Darmini, monggo untuk share screen-nya. Sudah terlihat belum ya? Belum, Bunda. Belum. Sebentar. Sampun? Belum, Bun. Belum, Bunda. Belum. Sudah, Bunda. Sampun? Sudah, Bunda. Sudah. Ya, di sini bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya mengawali untuk presentasinya. Ini pengenalan sejarah untuk anak usia dini. Dan kami dari kelompok 6. Allah ini tadi sudah disebutkan oleh Bunda Harti, ya, dari saya sendiri, Darmini, dari Bunda Siska Wulandari, dari Bunda Sutina, dari Bunda Ijana Harmi Janti, Bunda Royati, Bunda Suharti, Bunda Royati. Itu dari kelompok 6, ya, kelompok kami. Dan kami di sini akan mempresentasikan tentang sejarah kota Semarang di sini, dan dari yang dikirimkan dari Bunda Lucy kemarin, ya, kami buatkan presentasi dari sejarah kota Semarang. Sejarah merupakan studi yang memungkinkan anak-anak memahami akar holistik mereka dan memahami tentang waktu. Untuk itu anak-anak perlu diperkenalkan tentang sejarah, salah satunya sejarah kota Semarang. Dan ya, kemarin kita membahas tentang kota Semarang. Anak pelajari dalam sejarah kota Semarang.
sini tentang waktu, yaitu anak-anak mempelajari tentang kapan sejarah tersebut terjadi, mengetahui masa lalu, masa sekarang, membangun rasa ketertiban, dan mengerti tentang perubahan melalui pengalaman-pengalaman aktual, serta mendengarkan kisah-kisah masa lalu. Dan anak-anak belajar bahwa perubahan adalah hal yang pasti tidak ditakuti. Kelangsungan hidup manusia. Anak-anak dapat memahami tentang kelangsungan hidup manusia, di mana dapat anak temukan melalui pengalaman mereka sendiri. Dan di slide selanjutnya itu masih konsep ya. Jadi saya lanjutkan untuk konsepnya. Di sini konsep yang selanjutnya itu konsep masa lalu. Anak-anak mengetahui tentang masa lalu dari melihat objek, mendengarkan cerita, dan puisi tentang masa lalu, karena membantu anak-anak memahami dan mengeksplorasi masa lalu dengan mengajarkan tentang sejarah. Karena sejarah membantu anak-anak untuk mendapatkan konsep masa lalu, di mana anak-anak belajar dari masa sekarang ke masa lalu, dan saat mereka bereaksi terhadap dorongan selalu hadir untuk memahami apa yang telah terjadi sebelumnya. Dan yang selanjutnya, metode sejarawan membantu anak-anak untuk menggunakan metode sejarawan untuk membuat hidup mereka lebih bermakna, lebih kaya, mengajukan pertanyaan, untuk mengamati, menganalisis, dan menyimpulkan, karena mereka mengumpulkan dan meneliti bukti-bukti dan akhirnya mencapai kesimpulan. Dan mungkin akan dilanjutkan untuk beberapa contoh objeknya oleh teman-teman ya, insya Allah dengan Bunda yang lain. Monggo Bunda, silahkan dilanjutkan untuk slide selanjutnya. Terima kasih. Beberapa contoh objek yang dapat digunakan untuk menumbuhkan pengetahuan IPS, yaitu foto-foto lama. Dengan foto-foto lama dari orang tua dan bahkan diri mereka sendiri, anak-anak dapat membandingkan antara masa lalu dengan masa sekarang. Guru dapat bertanya, apa yang sama, apa yang berbeda. Gambar dan foto digital. Ketika benda tidak tersedia, gambar dapat digunakan. Gambar juga dapat digunakan untuk kegiatan seperti membandingkan masa yang dulu dan sekarang. Lanjut, Bunda. Makanan khas. Makanan khas Semarang. Lumpia Semarang. 1. Lumpia Semarang. Lumpia ini terkenal dengan maaf, tidak kelihatan. Isian rebung, telur, dan daging ayam atau udang. Dibungkus dengan kulit lumpia yang renyah. 2. Tahu gimbal, tahu goreng yang disajikan dengan udang, lontong, tauge, dan kol. Disiram dengan saus kacang yang gurih. 3. Dendeng presto. Bandeng presto ya, mungkin ikan bandeng yang dimasak dengan cara presto sehingga tulangnya lunak dan bisa dimakan. Yang keempat, goreng garang asam, Bunda. Garang asam ayam yang dimasak dengan kuah santan berbumbu belimbing bulu dan cabai, dibungkus daun pisang. Yang kelima, tahu pong berbahan dari kedelai sama seperti tahu lain, namun tengah tahu berongga. Yang keenam, wingko babat merupakan olahan parutan kelapa, santan, tepung. Lanjut. Sampun, Bunda. Ya. Ada yang mau melanjutkan? Dilanjut, Bunda.
Oh ya. Iya Bunda. Transportasi Kota Semarang zaman dulu. 1. Tram. Semarang memiliki jaringan tram yang beroperasi sejak akhir abad ke-19. Tram ini menggunakan tenaga uap dan melayani rute dalam kota, membuat Semarang terlihat sangat modern dan bergaya Eropa pada masanya. 2. Kereta api. Semarang adalah salah satu kota pertama di Indonesia yang memiliki jaringan kereta api. Jalur kereta api pertama di Indonesia yang dibangun oleh Netherlands Indiase Spoorweg itu Maatschappij atau singkatannya NISM, menghubungkan Semarang dengan kota-kota lain seperti Cirebon, Solo, dan Yogyakarta. 4. Becak dan delman. Selain tram dan kereta api, becak dan delman juga merupakan moda transportasi yang umum digunakan oleh masyarakat Semarang pada masa lalu. Becak dan delman ini sering digunakan untuk perjalanan jarak pendek di dalam kota. 4. Pelabuhan Tanjung Mas. Sebagai kota pelabuhan, Semarang juga memiliki pelabuhan Tanjung Mas yang menjadi pusat aktivitas perdagangan dan transportasi laut. Pelabuhan ini telah ada sejak zaman kolonial dan terus berkembang hingga sekarang. Dilanjut, Bun. Baik, saya lanjutkan, nggih. Untuk bangunan-bangunan yang bersejarah di Kota Semarang yang tentunya tidak asing lagi, nggih. Ada beberapa di antaranya yaitu Lawang Sewu. Bangunan ini adalah bekas kantor pusat kereta api Belanda, Netherlands Indiese Spoorweg Maatschappij NIS, didirikan pada tahun 1904. Lawang Sewu terkenal dengan arsitektur kolonialnya dan memiliki banyak pintu, sehingga dinamakan Lawang Sewu, yang berarti 1000 pintu. Yang kedua, Kota Lama Semarang. Kawasan ini dikenal dengan bangunan-bangunan kuno bergaya Eropa yang dibangun sejak abad ke-18. Kota Lama Semarang sering disebut sebagai Little Netherlands karena kemiripannya dengan kota-kota yang ada di Belanda. Selanjutnya ada Masjid Kauman Semarang. Dibangun pada tahun 1750. Masjid ini memiliki sejarah penting karena menjadi salah satu tempat yang mengumumkan kemerdekaan Indonesia secara terbuka setelah proklamasi. Ada lagi yang keempat yaitu kantor pos besar Semarang. Salah satu dari 3 kota pelopor jasa pos pertama di Indonesia. Bangunan ini telah ada sejak tahun 1862 dan masih berfungsi hingga sekarang. Yang kelima, Gereja Blenduk. Gereja ini adalah salah satu bangunan tertua di Semarang, didirikan pada tahun 1753. Gereja Blenduk terkenal dengan kubahnya yang besar dan arsitektur klasiknya. Seperti itu. Sampun. Monggo untuk moderator dilanjut. Akhirnya belum dihidupkan, Bunda. Bunda Suharti.
Mikrofonnya Bu. Masih mute Bun. Buka. Oh iya. Beberapa konsep yang dapat anak-anak pelajari dalam sejarah Kota Semarang. Waktu, anak-anak mempelajari tentang kapan sejarah tersebut terjadi, mengetahui masa lalu dan masa sekarang, membangun rasa ketertiban dan waktu dalam rutinitas. 2. Perubahan. Perubahan anak-anak mengerti tentang perubahan melalui pengalaman-pengalaman aktual, serta mendengarkan kisah-kisah masa lalu, dan anak-anak belajar bahwa perubahan adalah hal yang pasti tidak ditakuti. Yang ketiga, kelangsungan hidup manusia. Anak-anak dapat memahami tentang kelangsungan hidup manusia di mana dapat anak temukan melalui pengalaman mereka sendiri. Untuk selanjutnya. Sampun Bunda, insya Allah sudah selesai. Tinggal mungkin buka untuk tanya jawabnya Bunda. Oh iya. Ngoten. Monggo, terima kasih. Ini presentasi dari kami, kurang lebihnya ini. Mohon maaf apabila nanti ada kesalahan ataupun kekurangan, kami mohon maaf. Dan untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo, kalau ada mau yang ditanyakan terkait dengan sejarah dan Kota Semarang, sekitar Kota Semarang. Ya, monggo kepada Ibu Nabila. Enggak Nabila. Baik Bunda, terima kasih atas waktunya. Pertanyaan saya adalah pengenalan sejarah kepada anak usia dini itu mencakup apa saja di Bunda selain mengenalkan kota. Begitu Bunda, terima kasih. Ibu Leni, monggo Bu Leni. Ya. Terima kasih Bunda. Saya fokus di ya, maaf, Bun. Bisa saya lanjutkan ya? Cakup apa? Ya. Yang Ya. Pripun Bu? Saya lanjutkan ya? Nggih. Ya, ini saya fokus di judul awal Bu, pengenalan tentang sejarah untuk anak usia dini ya Bun. Ini kan istilahnya kita memperkenalkan sejarah kepada anak-anak. Jadi mungkin masing-masing ini tadi yang dipaparkan kan tentang area Kota Semarang ya Bu. Nah ini yang saya tanyakan mungkin di lembaga lain, khususnya di lembaga kita masing-masing kan di berbagai daerah masing-masing ya, otomatis kita memperkenalkan di lingkungan kita sendiri. Nah yang saya mau tanyakan, metode apa yang tepat untuk memperkenalkan sejarah untuk anak usia dini gitu Bu. Terima kasih. Ya, mungkin mau yang lain ada untuk Bunda Nabila dulu ya. Oh iya. Untuk pengenalan sejarah untuk anak PAUD mencakup beberapa hal, seperti mungkin bisa bermain peran. Anak-anak dapat menghadirkan peristiwa sejarah di dalam karakter yang dimainkan. Bermain peran dapat melibatkan imajinasi anak serta menstimulasi kemampuan kognitif, bahasa, sosial, dan fisik anak. Yang kedua, mungkin dengan cara mendongeng. Mungkin dengan menggunakan boneka tangan atau boneka kesayangan anak, dan dalam kegiatan, agar kegiatan berjalan lebih seru, kegiatan mendongeng dapat meningkatkan keterampilan bahasa pada anak. Untuk melatih anak bisa bercerita, sehingga dapat memperlancar. Mungkin ada anak ya kadang yang masih malu atau gimana. Ya ini untuk memperlancar bahasa anak. Mungkin itu dari saya. Mungkin lainnya ada tambahan. Itu mungkin lebih tepatnya untuk jawabannya Bunda Leni ya Bunda. Dari Bunda Diana tadi lebih contohnya atau lebihnya ke jawabannya dari Bunda Leni ya. Kan metode yang digunakan.
Iya, pertanyaan ini tadi Bunda Sarah. Ya, maaf. Bunda Leni. Oh iya. Maaf Bunda. Nggak apa-apa. Coba ada yang menjawab tadi yang pertanyaan yang pertama, bunda-bunda yang lain coba untuk pengenalan anak usia dini tentang sejarah. Diulangi Bun, yang pertama itu pertanyaannya. Oh ya udah ya Bu Tarbini, monggo. Bunda Nabila tadi kan bertanya mungkin selain kota itu apa aja yang perlu diberikan ke anak gitu ya. Kalau menurut saya mungkin bisa tokoh, mungkin kalau tokoh itu kan luas ya, istilahnya kayak tokoh-tokoh yang zaman dahulu pernah mempunyai apa istilahnya andil mungkin dari tokoh pahlawan, itu juga bisa untuk diberikan ke anak mengenai sejarahnya zaman dulu. Jadi supaya juga anak-anak itu punya figur yang mereka mungkin tidak dilihat saat ini ya, tetapi dengan kita memberi satu ilustrasi tentang tokoh itu harapannya mereka punya tidak lagi ke tokoh-tokoh yang sekarang yang mungkin lebih ke fiktif ya kalau anak-anak, jadi bisa jadi alternatif juga, jadi bisa ke tokoh ya, tidak hanya kota gitu. Kalau menurut saya seperti itu Bun, mungkin bisa ditambah juga. Kalau kita mengenalkan zaman purbakala itu masih cocok buat anak usia dini mboten nggih Bu? Kayak megalitikum atau apa gitu. Kayaknya belum sampai situ deh Bun, kayaknya nggak nyampe masih. Kalau anak-anak usia dini ya kurang paham mungkin. Saya menambah ya kalau menurut saya pribadi juga kayaknya belum perlu untuk itu ya, soalnya kan istilahnya itu juga udah nggak ada, dalam artian kalau kita yang pernah sekolah di SMA dan SMP mungkin IPS atau sejarah itu yang ke situ-situ gitu, tapi untuk yang istilahnya untuk anak yang masih usia dini kayaknya untuk menggambarkan zaman dulu tuh kayak gitu, mungkin kalau misalnya kita memberikan tidak detail ketika zaman belum ada batu dan ini itu nggak sedetail ya, cuman kalau pengetahuan aja mungkin bisa ya. Kalau zaman dulu tuh belum ada alat-alatnya secanggih sekarang kayak gitu untuk diambil pelajarannya itu mungkin bisa, tapi tidak perlu untuk sedetail yang zaman batu, yang zaman megalitium apa itu kayak gitu mungkin nggak sedetail itu, mungkin ya seperti itu. Bulani, monggo Bulani. Ya Bun, menanggapi apa yang disampaikan Bunda Nabila ya, apakah perlu sih zaman purba kita jelaskan ke anak? Mungkin kalau semacam istilah detailnya belum ya Bun, tapi secara tidak langsung ya kita sering lihat buku cerita anak itu ada gambar dinosaurus Bun. Nah itu mungkin kita bisa selipkan di situ, kita singgung di oh ini hewan yang dulunya pernah ada di sini, mungkin seperti itu. Konsep dasar aja mungkin yang disampaikan ke anak, tidak langsung ke ini kategori apa mega apa itu, tidak. Jadi mungkin lebih ke konsep dasar aja, karena secara tidak langsung saya juga sering lihat buku cerita anak itu kebanyakan tokoh yang dimainkan itu kebanyakan gambar dinosaurus, gambar zaman-zaman dulu gitu ya Bun. Jadi mungkin ya istilahnya secara tidak langsung lah kita bisa menjelaskan secara dasar mungkin seperti itu. Jadi bolehlah kita sampaikan, tapi tidak langsung di pokok bahasan yang harus difokuskan di permasalahan itu. Maksudnya istilahnya dulu itu ada istilah dinosaurus apa ini yang sebangsa ini, yang Meganthropus apa, mungkin lebih ke konsep dasarnya itu yang dilihat anak mungkin itu Bun. Monggo Bu Eliana Dewi. Ya, terima kasih Bunda. Memang untuk mengenalkan sejarah ke anak-anak itu dari sesuatu yang mungkin sudah diketahui oleh anak lebih dulu ya, seperti tadi dinosaurus. Kemudian kalau di Kota Semarang sendiri itu kan ada museum ya. Kebetulan kalau TK kami itu pernah ke Museum Ronggowarsito yang di dekatnya Tugu Muda itu. Nah itu di situ kan ada semacam fosil-fosil
zaman dulu peninggalan barang-barang zaman dahulu, terus ada fosil manusia purba itu kayaknya juga ada tuh. Nah itu juga lebih mudah untuk menjelaskan ke anak. Jadi kalau melihat langsung itu kan anaknya jadi lebih paham gitu ya. Jadi bisa ada bayangan. Kalau cuma diceritakan gitu kan belum kebayang. Nah itu mungkin bisa diajak jalan-jalan ke museum, kemudian dijelaskan sesudah melihat benda-benda yang ada di situ. Seperti itu, Bun. Terima kasih. Iya, terima kasih Bunda. Saya hanya menambahkan saja, mungkin dengan karya wisata ya Bun, kita bisa mengenalkan ke sana ya, keliling-keliling gitu, nanti bisa menerangkan sejarahnya kota Semarang. Terutama saya Bun, orang Pemalang, orang ngerti sejarah tenan. Monggo Bunda-bunda barangkali yang dekat mengetahui sejarah Semarang, monggo. Tadi ada yang angkat tangan Bu Eliana, monggo Bu Eliana. Saya sudah Bun. Bu Mujayana sepertinya. Iya Bun, terima kasih atas waktunya. Saya hanya mau menambahi sedikit untuk Bunda Nadia tadi ya mengenai mungkin sejarah apa yang perlu diajarkan untuk anak TK. Kalau di lembaga kami juga itu pernah mengajarkan kepada anak, biasanya kan sejarah ya untuk sejarah TK sendiri juga bisa diperkenalkan Bun untuk anak TK. Mungkin dari segi pendirinya, terus guru-guru yang pernah mengajar di TK tersebut yang sudah meninggal. Biasanya kalau di TK kami seperti itu, terus kita ajak anak-anak untuk mendoakan juga seperti itu. Terus kalau kita sebagai orang Islam ya Bun, biasanya kan itu kita perkenalkan yang sebagai tokoh, biasanya kan kita perkenalkan Nabi Muhammad. Ya, biasanya seperti itu sejarah Nabi Muhammad. Biasanya kan kita juga memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Ya, kita bisa menjelaskan dari dari segi sifatnya, sikapnya, terus keberaniannya, kebaikannya itu juga bisa kita ceritakan kepada anak TK. Tapi mungkin kalau untuk yang lain bisa menceritakan tentang tokoh-tokoh di dalamnya. Ini kalau untuk agama Islam seperti itu. Terima kasih Bun, mungkin itu yang dapat saya tambahkan untuk Bunda Nabila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masih ada yang lain mau yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, oh iya Bu Dian, monggo Bu Dian. Bismillah. Saya mau nanya ini, Bu, mungkin agak keluar sedikit ya, sama teman-teman juga sama Bu Leni mungkin. Kalau sekolah saya itu kan sholat berbasis Islam, sekolah sunnah. Nah, orang tua itu kan menuntut banget anak-anak untuk diceritakan sirah-sirah atau kisah-kisah para nabi. Nah, kita di sekolah itu sebenarnya sudah menceritakan kisah-kisah nabi, tapi belum nemu cara yang pas untuk menceritakan itu, karena anak-anak itu gampang banget lupa gitu loh. Karena kan anak itu harus melihat sesuatu yang konkret ya. Nah, pernah kita pakai film-film itu kan banyak ya, film nabi-nabi itu. Tapi karena perkembangan teknologi sekarang kan modern. Nah, kartun-kartun yang nabi sekarang itu kan jadul sekali gambarnya. Anak-anak itu boring, nggak mau lihat itu, karena kalah menarik dengan kayak Robocapoli, dengan yang kartun-kartun yang sekarang kayak Pororo gitu, teknologinya. Nah, sampai sekarang kami itu kesulitan untuk bisa mengajarkan sirah itu kepada anak-anak itu. Nah, sedangkan ya karena kita sekolah sunnah, jadi kan sirah itu kayak suatu pelajaran yang memang wajib dikenal kepada anak-anak, terutama tentang nabi-nabi ya, supaya anak-anak itu bisa mentoladani, bisa superhero-nya itu nabi-nabi mereka itu bisa dicontoh dalam perilaku mereka. Nah, itu PR buat saya itu trik dan tip untuk bisa menceritakan anak-anak itu bagaimana. Itu kemarin baru saya coba lagi itu kemarin, baru Jumat kemarin itu udah pakai laptop,
sudah pakai sound system yang keras, anak-anak tetap masih ini belum tertarik lah, paling cuma sekitar 5 menit sudah bubar. nah seperti itu, mungkin ada dari teman-teman yang punya tip supaya anak-anak itu bisa gitu loh, bisa tahu sejarah tentang nabi-nabi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Monggo, sinten milih niki? Bu Widianti, monggo Bu. Ya, terima kasih Bun. Ini mungkin ya Bunda Dian ya, sedikit untuk berbagi gitu ya Bun ya. Nanti mungkin bisa ditambah dari yang hari ini bertugas. Kalau sedikit berbagi Bu dari pengalaman di lembaga kami Bu, kalau untuk materi sirah atau cerita Nabi itu memang istilahnya harus pandai-pandai dari gurunya untuk mengemas ya, bagaimana itu bisa menarik untuk anak. Nah, kalau tadi sudah dicoba itu dengan video, dengan ini kurang menarik, coba Bun ini dengan mendongeng Bun ya, artinya bukan mendongeng sih ya, kalau mendongeng itu kayak kisahnya fiktif gitu ya, tapi kalau ini mungkin lebih tepatnya itu berkisah Bunda. Kalau mungkin gurunya tidak istilahnya kurang untuk menguasai metode untuk berkisah, barangkali mungkin bisa diadakan satu event atau bisa satu semester sekali atau semester 2 kali bisa menghadirkan dari luar yang sudah faknya di bidang mendongeng, itu bisa kita request untuk membawakan satu kisah yang mana kita pengen menonjolkan itu di kisah yang mana gitu ya. Itu nanti insya Allah ya, karena memang kalau pembawaannya dari mereka-mereka yang sudah fak itu akan lebih menarik ya. Tentu kalau dari gurunya juga pengen untuk sesuatu yang berbeda, biar anak melihat dari sudut pandang yang berbeda pula, tidak ada salahnya ketika kita menghadirkan orang ketiga dalam artian dan tanda kutip tidak selalunya dari gurunya gitu Bun. Kalau untuk tipsnya dari gurunya, kalau di kami juga itu tadi yang pertama, yang kedua kalau di kita itu pakai buku Bun. Jadi ada buku kisah-kisah Nabi itu, jadi kita yang menjelaskan tetapi juga dilengkapi atau untuk sebagai daya tariknya itu dari gambar yang ada di dalam buku itu. Ya kalau memang konsentrasi dari anak itu tidak seberapa ya, dalam artian cukup 2 kali dari usianya ya, kalau menurut beliau para psikolog itu ya memang ya hanya berapa menit gitu, tetapi kalau kita berikan secara kontinu, secara terjadwal gitu ya, insya Allah apa yang kita harapkan banyak ya, istilahnya yang jadi harapannya mereka bisa menjadi jadi tokoh idolanya, jadi kemudian jadi yang dipanut gitu-gitu. Insya Allah ada istilahnya nilai plusnya gitu. Jadi ada 2 poin ya, jadi dengan mendongeng dan berkisah dan dari buku ya, dari buku yang jadi istilahnya penunjangnya. Itu sedikit berbagi Bunda dari kami. Mungkin hanya itu Bun. Iya memang ini sih nggak semua anak nggak bisa ya, terutama kayak anak-anak yang memang audioterinya bagus itu cepat mengenal gitu. Tapi kalau yang anak-anak kayak kinestetik visual itu agak susah. Mungkin ya gurunya harus kayak main drama. Jadi iya, benar-benar bisa tempat bermain drama gitu, kalau ya, pakai drama buku musikal. Ya kalau pakai buku aja itu anak-anak kan sempat bosan. Kita juga udah menceritakan, bukunya diperlihatkan, ini gambarnya, ini apa ya, itu tetap ditinggal pergi. Kurang atraktif mungkin Bun. Ya mungkin gurunya kurang atraktif. Ya mungkin itu tergantung anak-anaknya ya Bunda. Tergantung anak-anaknya memang. Ada yang dikasih cerita itu kadang senang, ada yang malah ditinggal pergi, itu malah asik main sendiri. Di lembaga kami kayak kemarin untuk Muludan, acara Muludan itu pernah ya memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Kami juga pernah, kalau cerita buku udah enggak diperhatikan, kami menghidupkan televisi ini ya, mengenang kelahiran Nabi Muhammad, iya. Habis itu baru dilihat sebentar aja udah bosan, belum sampai
tengah itu filmnya sudah tidak mau. Kadang kita itu malah masuknya dengan lewat lagu, malah kayak memperkenalkan apa ya, kayak tradisi tarian atau makanan kayak di Temanggung khususnya anak-anak sukanya kalau dibilang ada jatilan tawaran tanpa dikasih apa ya pengalamannya untuk di Stakalpa belum diajari itu sudah pada langsung nyantel gitu loh Bu, nek anak itu apalagi nek waroan sama jatilannya itu sampai dibuat lagu, kami buat lagu itu. Nanti dicoba nanti. Terima kasih teman-teman atas sarannya. Ya. Monggo Bunda, siapa itu Bunda lainnya atau siapa itu belanya? Ya, tak menambahkan sedikit dengan tadi terkait dengan pertanyaannya Bu Dian, kalau di lembaga saya itu saya pakai boneka Bun. Jadi bonekanya kalau tentang Siti Khotijah ya dipakein kerudung, terus kita apa ya yang diceritakan Nabi Muhammad itu ya kita bonekanya itu dimiripkan, terus apa itu memerankan tokoh tersebut itu pakai boneka. Itu ya memang itu fokusnya tertariknya ya nggak sampai lama, cuma kadang-kadang belum cerita baru separuh itu kadang-kadang ada yang sudah bosen, tapi rata-rata pada tertarik itu. Kalau di lembaga saya seperti itu Bun. Oke Bun, lebih ini ya lebih konkret. Ya lebih ke itu, ke konkret langsung. Oh iya mungkin membayangkan oh seperti ini, mungkin bisa imajinasinya mungkin bisa muncul oh seperti ini kisah Nabi mungkin Nabi Ibrahim, Nabi Nabi Muhammad, Nabi Adam gitu. Kadang-kadang saya itu walaupun kita tidak dibolehkan apa itu ya wajahnya seperti ini, cuma di apa itu miripkan ini umpama gitu seperti itu. Untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Bu siapa tadi ya, Bu Mujayana. Untuk selanjutnya Mujayana menambahkan Bu. Oh saya iya. menambahkan. Oh iya. Monggo. Saya mau menambahkan sedikit untuk Bu Dian nggih. Kalau dari pengalaman dari lembaga kami itu kemarin ketika waktu acara Maulid Nabi kita juga mendatangkan ahli untuk bercerita. Memang beda Bun. Kalau seorang guru sama ahli itu cara beritanya beda. Kalau anak-anak itu melihat, maksudnya ahli yang datang itu mereka lebih senang, lebih semangat. Terus cara berceritanya itu bisa menguasai. Kalau seandainya ada suara mendu atau suara petir itu tuh mereka secara khusus bisa menirukan. Jadi anak itu lebih semangat dan juga itu lebih fokus. Itu yang pernah kami adakan di lembaga kami. Terus biasanya kalau dari saya pribadi Bun, kalau di sekolah mungkin tidak terlalu sering ya, tapi kalau untuk biasanya kalau sekolah madrasah itu biasanya itu pakai lagu Bun. Itu dibuatkan lagu. Itu untuk lagunya kan terserah panjenengan, mungkin lagu yang biasa didengar anak terus jenengan tinggal mengganti itu liriknya biasanya seperti itu, entah itu dari segi sholawat itu kalau memang di bawahnya Bunda boleh ya, itu mungkin bisa lagu-lagu yang umum atau lagu-lagu sholawat atau seperti apa bisa Bunda gunakan, biasanya seperti itu Bun. Terima kasih. Terima kasih Bun. Monggo selanjutnya Bu Leni. Menambahkan lagi ya Bun untuk pertanyaannya Bu Dian, mungkin lebih ke sharing ya Bu Dian ya. Kalau di tempat saya itu Bun, saya itu memang suka bercerita Bun. Saya suka bercerita memang, juga pernah ikut lomba bercerita juga. Tapi kalau anak-anak itu sudah pernah kita kasih metode bercerita dengan boneka terus dan yang lainnya itu kadang sudah bosan mungkin ya Bun. Dan untuk menerangkan kisah Nabi kemarin sempat saya ini sharing ya Bu Dian ya, itu kita langsung buat propertinya Bun. Misalnya kisah Nabi Yunus ya kan ada ikan paus juga, saya buatkan ikan paus itu Bun. Jadi bercerita dengan menggunakan media itu
Terus akhirnya saya libatkan anak-anak, siapa yang mau jadi yang berperan jadi ikan pausnya, siapa yang mau jadi ini. Tidak langsung saya istilahnya setelah saya sampaikan, kemudian anak-anak saya kasih ruang untuk bermain peran, secara tidak langsung dia megang ikan paus langsung bercerita sendiri, Bun. Iya ini tadi ditelan gini, ya gitu. Secara tidak langsung seperti itu. Mungkin ini bisa ini sharing ya Bun ya, mungkin bisa digunakan. Kita pakai Ya sepertinya kalau itu begini ya Bu ya, lebih mendalami ya. Iya, gitu Bun. Jadi berbagai macam metode lah. Kalau boneka mungkin sering ya Bu, sering lihat anak-anak. Jadi mungkin oh iya paling ini mau bercerita seperti itu. Jadi kita mungkin cara kemasannya, cara penyampaian kita yang kita libatkan, anak itu lebih suka dilibatkan Bun. Kalau hanya sekedar duduk mendengarkan itu jenuh dia tidak bisa mengeksplor dirinya gitu. Sekedar kita menjelaskan secara umum, kita jelaskan bahasa anak, kemudian kita kasih ruang mereka untuk bermain peran, dan secara tidak langsung dengan lihat media yang masih tersedia di situ, dia langsung bercerita sendiri. Ini kan paus yang ini kan Nabi Yunus kan yang ditelan ikan paus, seperti itu. Gitu Bun, mungkin itu sharing dari saya Bun. Terima kasih. Terima kasih Bu Leni. Terima kasih Bu Leni. Untuk selanjutnya, berhubung waktu sudah hampir selesai nih ya Bu, waktu dan tempat kami kembalikan kepada Ibu Lucy. Kami dari kelompok 6, apabila banyak kekurangan dan banyak mohon maaf, kurang kalimat ataupun kata kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya untuk teman-teman dari yang bertugas pada hari ini. Kesimpulan yang bisa kita tarik ya untuk memberikan pengenalan ya, saya tidak mengatakan kita itu bisa menyampaikan pesan sejarah secara detail kepada anak-anak. Kenapa? Karena di kurikulum kita itu pelajaran sejarah sudah banyak hilang, ya nggak sih? Ya, betul. Kalau zaman kecilan saya lah yang sudah mungkin hampir 50 atau 50 tahun ke atas, itu SD itu masih ada mata pelajaran sejarah. Buku paketnya saya masih ingat banget bentuknya, dalamnya itu bahkan saya cerita-cerita sejarah yang ada di dalamnya itu ya sampai harus menghafal tahun-tahun masa-masa sebelum Belanda dan kejadiannya ya begitu. Tapi di beberapa dekade terakhir ini kurikulum Indonesia itu menghapus mata pelajaran sejarah, teman-teman. Jadi memang ya dikatakan berat ya menantang ya untuk guru PAUD itu, bagaimana pentingnya sebenarnya anak-anak itu mengenal sejarah. Kita harus belajar dari Jepang ya. Di Jepang itu anak kecilnya itu bukan cuma tahu, tapi mereka itu sudah tertanam karakter menghargai, menghormati, melestarikan, menjaga yang namanya hal-hal yang berbau sejarah. Contohlah ketika mereka mendatangi tempat yang di situ ada monumen bersejarah, katakan ke patung pahlawan atau apa, itu mereka respect banget ya. Jadi tidak buang sampah di situ. Ya kalau mereka itu kan cara menghormatinya itu kan menundukkan badan gitu ya. Itu tradisi mereka ya. Mereka menundukkan badan. Itu anak-anak kecil ya, saya tidak bicara orang dewasa. Kemudian di sekolah, bahkan negaranya ya. Jadi kurikulum Jepang itu memang memberikan semacam kewajiban dan keharusan untuk generasinya sampai yang akan datang, itu wajib banget mereka itu menghargai, mengenal ya hal-hal yang berhubungan dengan sejarah, utamanya para pahlawan itu di Jepang. Jadi mereka itu bukan cuma istilahnya mengenal, tapi sudah kepada pembentukan karakter, karena itu dilakukan oleh semua warga negara ya. Jadi yang namanya pejabat pemerintah itu kan juga warga negara, maka tidak sulit bagi mereka akhirnya melahirkan generasi-generasi yang punya karakter gitu. Walaupun non sewu mereka tidak negara Islam ya,
bukan orang Islam bahkan. Kalau Jepang itu kan komunis kan, penyembah matahari. Bahkan banyak yang tidak beragama gitu. Tapi gitu, nilai-nilai yang mereka ajarkan ya, sampai mereka praktekkan itu nuansanya itu dari ajaran agama semua, teman-teman. Itu Jepang. Ya. Nah, tugas kita ini kan bagaimana anak itu bisa tahu kita ada sekarang ini juga karena ada sejarah gitu ya kan. Ya, manusia hidup saat ini nggak akan luput dari sejarah, utamanya nenek moyang lah, katakan seperti itu. Ya, tadi sudah banyak ya cara yang ungkapkan oleh teman-teman, itu cukup bagus. Memang anak kecil itu kan masa konsentrasinya tidak akan lebih dari 5 menit gitu nggih. Jadi jangan frustasi kita sebagai guru menganggap wah dia nggak peduli aku. Beda ya kalau kita ngadepin orang dewasa, ketika dicuekin memang beneran nggak peduli karena mereka sudah paham betul bagaimana cara ekspresif dan responsifnya. Tapi kalau anak-anak ketika ada yang ketika kita bercerita entah menggunakan metode apapun, saya yakin 1, 2, 3 anak itu ada yang nyeleneh tanda kutip ya, nyeleneh tanda kutip, artinya dia main sendiri, dia lari, yaitu berhubungan sekali dengan kemampuan perkembangannya. Jadi kita nggak usah frustasi. Yang perlu dilakukan oleh guru itu justru belajar sabar. Jadi kita kalau ngajarin anak untuk sabar itu ya awake dhewe juga belajar sabar dan memahami. Yang penting kita sampaikan dan cari trik-trik perbedaan teori ataupun tadi ya cara gitu. Bagus sih ada yang bercerita. Kalau bercerita hanya dengan buku dikira atau dirasa tidak cukup, tambahkan medianya. Kalau medianya boneka itu anak-anak menganggap oh bonekanya kok itu lagi, kan bisa divisualisasikan dengan gambar yang nggak harus nabinya kalau cerita nabi, ya kan? Misalnya nih kayak cerita Nabi Nuh, itu kan yang populer itu kan perahunya ya, iya kan? Kita mau menyampaikan kisah Nabi Nuh. Nah, yang populer perahunya. Buat nih media yang perahu besar dari kardus atau apapun, benar tadi anak dilibatkan langsung. Itu nyampe cerita kita. Begitu. Jadi nggak juga harus melulu menggambarkan nabinya gitu. Itu akan bosan duluan anak-anak. Ya. Tapi kalau dengan media lain yang di dalamnya ada di cerita itu gitu. Kayak misalnya cerita tentang Nabi Muhammad, kelahiran Nabi Muhammad itu kan pada saat tahun gajah ya. Sebutan yang paling mudah untuk anak-anak mengenalkan tahun kelahiran Nabi itu adalah tahun gajah, begitu kan? Nah, berarti kan yang relevan, yang bisa diterima oleh anak-anak itu kan visualisasi gajahnya ya. Nah, gitu. Terus ada Raja Abrahamnya, istilahnya yang luar biasa kejam, misalnya seperti itu. Nah, itu yang kita ambil supaya lebih mudah menarik perhatian anak-anak. Ya, jadi silahkan menggunakan metode apapun untuk mengenalkan sejarah ya. Insya Allah kalau guru PAUD itu punya berbagai macam cara karena punya karakteristik yang beda-beda juga ya. Jadi kalau ngadepin anak yang kayak gitu sekali lagi jangan frustasi, apalagi sampai meluapkan marah gitu ya, karena jengkel tidak diperhatikan. Yaitu anak-anak itu manusiawi dan natural banget. Kalau kita ngomong sama orang dewasa di seperti itu kan wajar marah karena lawan bicara kita itu orang yang sudah paham betul caranya menghargai orang dan menghormati orang ya. Tapi kalau untuk anak-anak mereka lebih jujur gitu kan. Jadi itu yang harus tertanam gitu. Jadi nggak usah frustasi dulu. Oh berarti ada kekurangan nih di cara pembawaan kita. Oh besoknya lagi pakai apa ya gitu kira-kira. Nah seperti itu sih. Untuk sejarah-sejarah yang berhubungan dengan daerah masing-masing mungkin itu malah lebih fokus untuk dikenalkan ya. Jadi nanti masuknya bisa ke muatan lokal atau dimasukkan juga ke arifan lokal dari masing-masing daerah. Karena kan seperti contohnya nih, teman-teman ini kan dari berbagai macam kabupaten. Pasti sejarahnya beda-beda. Nggak akan sama gitu kan. Kayak saya nih, kalau saya ada di Jakarta, saya kenalkan sejarahnya kota Jakarta, gitu ya. Kalau saya misalnya, kayak saya lahir dan besar di Jakarta, kemudian misal saya ngajar di Jakarta, saya kan kenalkan kan, gitu bagaimana sejarah Jakarta. Tapi sekarang posisi saya di Demak, gak mungkin saya kenalin Jakarta, gitu kan. Yang saya akan gali lebih dalam itu ya Demaknya,
kita kerucutkan lagi. Gitu, misalnya di daerahnya kita masing-masing. Nah, itu mungkin lebih bisa dikenalkan. Kalau mau pakai teknologi bisa. Sekali di Google itu ada, kalau nggak salah namanya Google Earth ya. Itu bisa kita pakai, kita gunakan untuk mengenalkan sejarah daerah-daerah yang kita inginkan. Gitu. Jadi nanti visualisasi gambarnya nyata, bukan gambar tapi foto asli begitu. Untuk mengenalkan daerah-daerah tertentu, makanannya itu ada ya di menggunakan digital ya, karena memang kita itu kan anak-anak sekarang itu ya memang nggak akan jauh dari hal-hal yang berbau digital gitu. Kalau tadi kartunnya kan udah jadul-jadul nih, gimana gitu. Nah, setelin Rara Nusa itu sebenarnya bisa. Saya sampaikan bisa, kenapa? Karena yang divisualisasikan oleh Rara dan Nusa itu pesan moralnya dari kisah nabinya. Jadi mereka itu ngelihat si Rara Nusanya, tetapi yang disampaikan oleh si Nusa dan Rara itu adalah kisah nabinya gitu ya. Jadi ada banyak cara, jadi nggak harus visualisasi Nabi Muhammad ini kayak gini gitu, malah khawatirnya nanti kita dianggap memvisualisasikan hal yang kan di agama kita itu seperti itu tidak diperbolehkan ya, setahu saya itu begitu. Nah teman-teman, jadi sebelum bercerita nih soal sejarah apapun itu, yang paling penting tuh gurunya harus paham dulu, gitu ya. Terima kasih waktunya, ini sudah tinggal mau ditutup oleh sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat sampai minggu depan. Allah